Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Hafiz dengan NIM 2101010206, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pembimbing Ronald Aprianto SC MSI. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Soal yang pertama ialah budaya lokal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam pengembangan strategi pemasaran? Budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal ini. Sebagai contoh kebudayaan yang ada di Indonesia, mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam keluarga pasti laris manis. Sebagai contoh teh Sariwangi yang memperlihatkan indahnya kebersamaan dalam keluarga dan dalam setiap iklannya. Juga Coca-Cola dan beberapa produk Indomie di saat bulan puasa menjelang Lebaran juga mengusung tema-tema keluarga. Atau bahkan bagaimana McDonald yang juga terkenal dengan menu burgernya, tapi begitu masuk pasar Indonesia, menunya disesuaikan dengan menu paket dengan nasi. Setiap kebudayaan sendiri sebenarnya terdapat sub-bagian yang disebut dengan sub-kebudayaan yang menjadi target pasarnya lebih spesifik. Termasuk dalam sub-budaya adalah kewarganegaraan, agama, ras, dan lokal geografis. Sub-kebudayaan lokal yang mengutamakan kekeluargaan membuat produk teh Sariwangi, Coca-Cola, dan Indomie membuatnya banyak diminati masyarakat Indonesia. Sedangkan pada lokasi geografis yang membuat McD menciptakan menu paket ayam goreng atau burger plus nasi yang menyesuaikan pada kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga menu itu banyak diminati di Indonesia. Soal yang kedua, coba saudara tuliskan salah satu iklan yang ada di media cetak yang menggunakan public figure. Kemudian Anda analisis keterkaitan public figure tersebut dengan produk yang diiklankan dalam konteks STP produk. Tokopedia menggunakan BTS, strategi brandingnya. Di mana boyband asal Korea Selatan itu penggemarnya sangat banyak di Indonesia dan mencakup berbagai jenis golongan masyarakat. Kesan BTS melakukan belanja online di Tokopedia dapat menyihir ribuan bahkan ratusan penggemarnya di Indonesia untuk sama-sama berbelanja di Tokopedia. Public figure memiliki dampak yang kuat terhadap penggemarnya. Apa yang mereka suka, mereka pakai, mereka makan, mereka dengarkan merupakan hal-hal penting bagi penggemarnya. Bagaimana para penggemar tersebut akan tertarik untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh public figure tersebut. Profesi dari para public figure pun bermacam-macam, bisa jadi pemain film, musisi, bahkan politisi. Sekalipun jika mereka banyak berdampak untuk banyak orang, mereka juga akan disebut sebagai public figure. Selain kesukaan, para penggemar juga mengetahui kebiasaan-kebiasaan baik maupun buruk dari public figure-nya. Rasanya apa yang diketahui oleh seorang public figure harus diketahui juga oleh penggemarnya. Rasa cinta yang luar biasa itu menimbulkan adanya kepercayaan terhadap segala kegiatan dari para public figure, termasuk produk-produk dan layanan jasa yang biasa digunakan dan dikonsumsi oleh public figure. Para penggemar juga akan berbondong-bondong untuk bisa mengkonsumsi produk yang digunakan oleh public figure-nya. Hal tersebut menjadikan perusahaan semakin giat untuk menggait public figure yang sedang naik daun untuk diajak bekerja sama, di mana penggunaan public figure ini termasuk salah satu strategi pemasaran segmenting, targeting, positioning. Strategi pemasaran atau STP, strategi pemasaran segmenting, targeting, positioning atau STP ini sangat berguna terhadap citra, brand image, hingga pemasaran secara keseluruhan. Strategi pemasaran merupakan suatu cara agar pemasaran berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Sasaran yang tepat, pengelolaan yang benar, memenangkan persaingan, meraih keuntungan, menguasai pasar merupakan dari sekian banyak manfaat yang akan didapatkan dengan menyusun dan menerapkan strategi pemasaran. Soal yang ketiga, bagaimana segmenting dari Coca-Cola Company di pasar global dan di Indonesia? Bagaimana strategi pemasaran Coca-Cola terhadap situasi pasar lokal? Pertanyaan A, saluran distribusi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Pertanyaan B, promosi apakah yang digunakan oleh Coca-Cola? Baiklah, segmenting Coca-Cola Company yang sekarang ini telah menguasai pasar minuman telah mencapai lebih dari 200 negara, termasuk di Indonesia. Kepadatan penduduk dari wilayah persebaran Coca-Cola cukup padat. Kondisi tersebut dipilih untuk memaksimalkan kegiatan penjualan dan distribusi produk
dari iklim-iklim di daerah persebaran Coca-Cola beragam, terlihat dari dari daerah pemasaran yang tersebar di daerah tropis, subtropis, serta daerah dingin. Demografi usia 12-24 tahun, penghasilan stabil cenderung besar. Pekerjaan-pekerjaan yang dibidik tidak dispesialisasikan, namun dikhususkan bagi pekerjaan yang berorientasi pada mode kewarganegaraan. Tidak ada batasan kewarganegaraan karena area pemasaran Coca-Cola tersebar di seluruh dunia. Psikologinya, kelas sosial A, upper class. Kelas sosial B, higher, profesional. Kelas C+, lower, profesional. Kelas urban, skill non-profesional. Gaya hidup Coca-Cola menggunakan pendekatan melalui kepribadian gaya hidup konsumen. Melalui aktivitas konsumen yang memiliki mobilitas tinggi dan tak ingin lepas dari rutinitas, juga konsumen senang bersosialisasi dengan lingkungan. Konsumen yang senang bergaul, konsumen yang membentuk sebuah komunitas tertentu, atau konsumen yang memiliki kesamaan hobi dengan orang lain. Kepribadian orang yang tidak selalu tersius namun menyukai hal yang bersifat humor, suka bergaul, aktif, dinamis, dan menyukai tantangan perilaku. Alasan penggunaan produk, segmentasi terfokus pada konsumen yang benar-benar mencari manfaat serta keunggulan dari produk yang ditawarkan tanpa terpengaruh oleh harga dan faktor lainnya. Waktu menggunakan penggunaan produk untuk event-event terkesan bagi konsumen serta dapat dikonsumsi kapanpun dan di mana saja. Alasan memilih merek tersebut, tingkat pemakaiannya atau tingkat pemakaian produk yang relatif ringan, menyukai hal yang baru, ataupun loyal terhadap merek atau brand. Jawaban untuk pertanyaan A, perusahaan Coca-Cola di Indonesia khususnya memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola kepada lebih dari 4.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Perusahaan Coca-Cola Company dapat 80% penjualan minuman ringan dilakukan melalui pengeceran dan grosir, yang 90% dianggap skala usaha kecil. Untuk skala usaha kecil, produk minuman ringan yang paling penting, barang dagangan mereka kurang memberikan kontribusi 35% dari total penjualan dan menghasilkan 34% dari keuntungan. 80% dari penjualan minuman ringan dilakukan pengecer dan grosir. Untuk jawaban pertanyaan B, Coca-Cola memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, yaitu program promosi. Mereka mempunyai program promosi yang beragam, tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tapi juga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Layanan konsumen. Di Coca-Cola, Customer Service System atau CSS, sistem pelayanan pelanggan, didesain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen secara terus-menerus terhadap produk Coca-Cola dengan menyediakan pelayanan yang optimal kepada seluruh pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Area marketing kontraktor. Terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal mendorong Coca-Cola untuk secara serius dan berkesinambung mengembangkan jaringan distribusi tak langsung atau indirect distribution berbasis usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia. Sistem distribusi ini mengandalkan dua kelompok usaha kecil menengah yang terbagi dalam dua kelompok besar, itu area marketing kontraktor atau AMC dan street vending. Kemudian layanan produk pendingin. Riset membuktikan bahwa 90% konsumen Coca-Cola lebih menyukai membeli produk dalam keadaan dingin. Hal ini menunjukkan bahwa peranan cool drink equipment atau peralatan pendingin sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan dan mendorong keuntungan bagi para pelanggan. Horeca, yang terakhir Horeca, dengan bekerjasama dengan berbagai hotel, restoran, dan kafe ternama, Coca-Cola memberikan beragaman penawaran menarik melalui
program Horeca ini. Soal yang keempat, Grab adalah perusahaan yang melayani ojek di mana saja. Untuk siapa yang membutuhkan secara online, Grab bermitra kepada pengendara berpengalaman di beberapa kota besar. Salah satunya adalah kota Lubuk Linggau. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Grab juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Grab berdiri pada tahun 2010 dan sekarang sedang menjadi trending topik di kalangan manapun. Pertanyaannya, berikan penjelasan bagaimana menganalisis STP dari Grab tersebut. Segmentasi pemasaran Grab di Indonesia pada dasarnya ada dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik dan berdasarkan respon konsumen. Berikut adalah pendekatan segmentasi yang dilakukan oleh Grab dimanapun. Segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Yang pertama ialah demografi dan sosioekonomi. Dalam segmentasi demografi dan sosioekonomi, Grab membagi segmentasi pasar menjadi beberapa kelompok usia, yaitu umur 12-18 tahun untuk pelajar, umur 18-22 tahun untuk mahasiswa, sedangkan umur 22-80 tahun untuk karyawan dan atau masyarakat umum. Sedangkan yang kedua, psikografis. Dalam segmentasi psikografis, Grab membagi pasar dalam kelompok gaya hidup yang berpusat pada masyarakat di Lubuk Linggau, di mana pusat beroperasinya Grab, yaitu menengah ke bawah dan menengah ke atas. Yang ketiga, geografi. Dalam hal segmentasi geografi, Grab menentukan tempat beroperasi. Grab awalnya berada di Jabodetabek, kemudian meluncurkan layanan pada kota Bandung, Lubuk Linggau, Padang, dan kota lainnya yang ada di Indonesia. Karena Grab melihat peluang besar pada seluruh kota yang besar-besar yang ada di Indonesia. Sedangkan segmentasi berdasarkan respon konsumen, itu konsumen saat ini mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan atau keefektifan dan manfaat. Maka itu Grab datang untuk menjawab itu semua. Bukan hanya menyediakan jasa mobilitas masyarakat seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Taxi, ataupun Grab Trek, tapi juga Grab menyediakan pemesanan makanan, yaitu Grab Food, dan kurir barang atau Grab Express. Soal yang kelima, debu organisasi dan tanpa pesaing, bla 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 bla, mengenai. Oke, langsung ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan upaya dan manfaat bagi organisasi dalam persaingan, yaitu dalam bentuk tanpa pesaing. Pertanyaan kedua, lalu pertanyaan sederhananya adalah bagaimana cara mengimplementasikan konsep paradigma debu tanpa pesaing. Upaya persaingan tanpa pesaing. Bisa disebut juga dengan membuat produk yang berbeda agar tidak memiliki kesamaan atau limited edition, supaya tidak ada pesaing, atau buat ciri khas sendiri, produk-produk branded hasil karya kita sendiri gitu. Yang kedua itu kurangi biaya. Pengurangan biaya adalah salah satu strategi dalam bisnis agar customer merasa puas serta mendapatkan kualitas produk yang terbaik. Berfokuslah. Penting dilakukan agar customer merasa nyaman saat berbelanja serta melakukan pelatihan pada staf yang sesuai dengan SOP. Produk yang dihasilkan menjadi produk limited edition akan mendapatkan laba yang menguntungkan, dapat mengoptimalkan sumber daya, dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Cara yang
Jawaban yang B, cara mengimplementasikan produk tanpa pesaing. Kenali konsumer dengan baik, bangun tempat usaha yang strategis, kemudian memiliki media sosial perusahaan, mengelola permintaan dengan baik, dan membuat anggaran sistematis. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk soal UTS-nya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.